Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Usra Khotimah. Nah, kali ini saya akan membahas subbab pokok bahasan yang kedua, yaitu keadaan gizi usia produktif. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai keadaan gizi usia produktif ini, kita harus tahu dong apa sih yang dimaksud dengan usia produktif. Nah, usia produktif sendiri dijelaskan oleh BPS itu atau Badan Pusat Statistik, yaitu orang-orang pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Nah, lalu menurut KBBI, usia produktif itu adalah usia di mana seseorang mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu seperti itu. Nah, lalu menurut beberapa ahli lainnya, usia produktif itu adalah usia yang matang secara fisik dan biologis, lalu juga aktivitas fisiknya itu lebih berat daripada umur-umur sebelumnya, sehingga kebanyakan orang pada usia produktif ini tidak memperhatikan kesehatan mereka yang nantinya yang mereka juga akan memiliki pola makan dan pola hidup yang kurang sehat seperti itu. Nah, lalu dapat kita simpulkan bahwa usia produktif itu adalah usia di mana orang-orang berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun yang matang secara fisik dan biologis serta cenderung memiliki aktivitas yang lebih berat dari umur-umur sebelumnya dan juga mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke gizi seimbang pada usia produktif. Gizi itu apa sih? Nah, gizi ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas kerja. Nah, itu menurut Kemenkes 2011. Nah, lalu menurut Permenkes pada nomor 41 tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman gizi seimbang, gizi pada usia produktif itu dapat terganggu karena yang pertama, waktu kerja yang ketat, kedua, resiko terpapar polusinya meningkat, lalu tren makanan siap saji, lalu kurangnya pengetahuan gizi. Yang dari faktor-faktor ini akan mengakibatkan konsumsi pangan yang tidak seimbang dan tidak higienis pada usia produktif seperti itu. Nah, lalu ada pesan gizi seimbang menurut Permenkes nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang. Nah, apa aja sih pesan gizi seimbangnya ini untuk usia produktif? Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita konsumsi 5 kelompok pangan setiap makan dan konsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan setiap kali makan. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kita satu kali makan bisa dengan bisa dengan satu jenis lebih, misalnya lauk pauk, misalnya kita makan dengan ayam dan tempe seperti itu. Lalu yang kedua adalah banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Nah, konsumsi sayur dan buah ini dianjurkan yaitu 400 sampai 600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Nah, 2/3 dari porsi tersebut adalah porsi sayur seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, lalu pesan gizi seimbang yang ketiga adalah biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Bagaimana caranya? Yaitu dia dapat mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok di setiap kali makan. Misalnya kita makan mie yang itu campurannya terdiri dari tepung singkong dan tepung terigu seperti itu. Nah, lalu pesan gizi seimbang yang keempat adalah biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, kebutuhan pangan hewani kita yaitu sebesar 2-4 porsi, yaitu setara dengan 70 sampai 140 gram daging sapi yang ukuran sedang, 80 sampai 160 gram daging ayam yang ukurannya sedang.
Nah, lalu untuk kebutuhan pangan hewani kita, nabati kita maaf, itu 2-4 porsi juga yang setara dengan 100-200 gram tempe, juga 200-400 gram tahu seperti itu. Nah, untuk porsinya ini tergantung kondisi fisiologis dan kelompok umur seperti itu. Nah, lalu pesan gizi seimbang yang terakhir, yang kelima adalah batasi konsumsi pangan manis. Nah, jadi menurut Kemenkes ini ada anjurannya nih, gula itu sebesar 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Lalu natrium itu sebesar 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh, dan lemak itu sebesar 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, jika lebih dari batasan ini, maka seseorang dapat mengalami obesitas seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke permasalahan gizi pada usia produktif. Itu ada banyak. Yang pertama, ada berat badan lebih dan obesitas. Nah, jadi usia produktif ini juga dapat nih mengalami berat badan yang berlebih dan obesitas. Jadi, datanya itu pada Riskesdas pada tahun 2018, dewasa yang umur lebih dari 18 tahun itu datanya meningkat seperti itu. Yang pada tahun 2013 sebesar 14,8% dan pada tahun 2018 itu meningkat menjadi 21,8% seperti itu. Nah, lalu faktor penyebab obesitas ini sendiri, yang pertama ada faktor genetik, kedua ada konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi, dan ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Nah, lalu masalah gizi usia produktif yang kedua adalah anemia pada ibu hamil. Nah, untuk pengertian anemia tadi sudah dijelaskan di subbab pertama. Kita langsung aja datanya ya. Datanya sendiri ini pada kelompok umur 15-24 tahun, proporsinya itu paling besar, yaitu sebesar 84,6%. Lalu datanya ini juga anemia pada ibu hamil ini juga meningkat nih dari tahun 2013 sampai 2018 seperti itu. Nah, untuk faktor penyebab anemia diantaranya ada kekurangan zat besi dan obesitas. Lalu ada masalah gizi kurang. Nah, gizi kurang ini juga dapat terjadi pada usia produktif. Nah, dapat dilihat dari pengukuran lingkar lengan atas, yang itu jika kurang dari 23,5 cm, maka seseorang dapat dikatakan mengalami gizi kurang seperti itu. Nah, dari data Riskesdas, trennya ini menurun nih, gizi kurang ini dari tahun 2013 sampai 2018 di setiap kelompok umur seperti itu. Nah, lalu faktor penyebabnya itu terdiri dari faktor ekonomi, faktor pola konsumsi, keinginan atau obsesi untuk kurus, dan juga faktor perilaku seperti itu. Nah, itulah subbab pokok yang kedua, yaitu keadaan gizi usia produktif. Terima kasih.